أفلا يتدبرون القرآن. Kuncinya bila sedang membicarakan hati itu, kunci di diri kita itu adalah legowo aja. Jadi gak perlu tersinggung. Tapi kadangkala memang kita, entah kita semua atau saya doang gitu, lebih tajam melihat semut di ujung lautan daripada gajah di depan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya wa mursalin liyursiduna safi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sahibil hayati bayyinati wal mujizati bahirati wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, saudaraku sekalian, yang jauhnya, yang dekatnya, semoga apa yang diperjuangkan malam ini Gusti Allah merahmati kita sekalian, baik yang hadir di apa istilah Pak Ustadz Usman studio maupun yang hadir di apalagi dunia maya. Sama-sama semoga ucapannya seperti itu, Gusti Allah merahmati kita sekalian. Tadi bahasanya tentang hati dan hati. Hati, kalau hati satu itu masih toleransi. Kalau sudah menyebutkan hati dua kali, hati-hati, maka kita perlu waspada. Karena apa? Kita nggak bisa sepenuhnya bisa langsung memandang sekeliling kita, bahkan diri kita sendiri juga kadangkala terlewati untuk kita pandangi, terlewati untuk kita introspeksi. Ayo mengintrospeksi orang lain, tapi diri kita dilewatkan. Ya seperti itulah kadangkala. Ini sih fenomenanya seperti itu. Bahkan kan seperti tadi, kita terus aja ngelihat yang kecil di ujung lautan, sementara rahmat di depan mata yang lebih besar itu diabaikan. Semut di ujung lautan kelihatan, dikejar-kejar. Sementara gajah yang sudah di pelupuk mata dicuekin. Seperti itu kadangkala. Ini sifat manusia atau gimana dasarnya? Ya, kita introspeksi masing-masing aja lah. Atau menyadari diri masing-masing bahwa kita semua nggak luput dari yang namanya kelemahan-kelemahan, nggak luput yang namanya kesalahan-kesalahan. Selain kita juga menyadari diri, juga tetap kita terus berupaya untuk meminta maaf
Oleh karena itu juga saya meminta maaf atas apa yang selama ini saya lakukan mungkin menyakitkan hati gitu. Entah kapan pastilah. Karena ya nggak tahu ya, mungkin karakter saya bawa mobil begitu, kata Om Dom. Karakternya itu mah bawa mobilnya begitu. Belok sana, belok sini, gajlukan, kecut. Penumpangnya kaget semua, istighfar semua. Allahu Akbar. Sampai Pade aja loncat kan di belakang tuh. Ya, wajib. Allahu Akbar. Karakter saya bawa mobil seperti itu. Jadi Wahenal juga udah paham itu. Kalau saya bawa mobil itu sat set. Jangan dikagetin. Kalau dikagetin konsentrasi hilang, justru ngerinya ngerem mendadak atau takutnya apa gitu. Hilang konsentrasi. Itu aja sih kalau tentang pembawaan seorang supir gitu. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada tabiin tabiut, hingga kita yang hadir di malam ini juga sama, semoga terliputi keauban oleh rahmat salam dan syafaatnya Rasulullah SAW. Udah tahu guru belum? Udah kenal sama guru belum? Pak Ustadz guru bukan? Guru ya. Kita di ajaran kita ini sudah pada kenal dengan guru. Ada guru wujud, ada guru tuduh atau guru pituduh, ada guru sejati, satu lagi paling puncaknya ada guru purwa. Dua di luar diri kita, dua dari dalam diri kita. Masing-masing semua punya, harus kenal juga, bahkan harus sampai akrab, sampai dekat. Siapa guru wujud? Saya akan bahas yang dua aja yang di luar. Siapa itu guru wujud? Guru wujud itu bisa siapapun, bahkan situasi dan keadaan juga bisa kita ambil pelajaran dari guru wujud. Ada wujudnya, ada manifestasinya, bisa dari Kang Baso, bisa dari Kang Somai, bisa Kang Beca, bisa Kang Tani. Kalau petani pakai Kang enggak? Bisa macam-macam. Bahkan Bapak sendiri dulu pernah bilang, kalau sesuatu itu keluar dari maaf pool munding adalah ilmu, jangan tabu kita untuk mengambilnya. Jangan jijik. Iya bener, jijik memang. Kalau sedikit bro, yang keluar dari pantat munding kalau sedikit itu jijik. Tapi kalau banyak itu akan mendongkrak ekonomi Anda. Gitu nggak Pak Ustaz? Jadi apa? Yang keluar dari munding jadi pupuk organik kan, dari domba jadi pupuk organik. Itu ilmu. Nah, guru wujud itu tugasnya memberi kabar, memberikan informasi. Ini harus kita kenali, harus kita kenal dengan guru wujud. Siapapun orangnya, siapapun, bahkan anak kecil sekalipun, bahkan seseorang yang dianggap hina sekalipun, pada kondisi tertentu Gusti Allah menaikkan derajatnya, yaitu karena dia menguasai suatu bidang ilmunya. Yang kedua adalah guru tuduh atau guru pituduh. Guru tuduh itu orang kedua dari diri kita,
di luar diri kita, bisa orang tua kita langsung, bisa kakak, bisa paman, juga bisa siapapun termasuk, cuman tugasnya yang harus kita bedakan. Kalau guru wujud itu memberikan kabar, kalau guru tuduh itu memberikan sabar, ngasih pelajarannya supaya kita menjadi seorang yang sabar. Kalau guru wujud mengasih pelajarannya supaya kita paham, mengerti, mengetahui, kan itu. Guru wujud itu memberikan informasi supaya kita tahu, boga kanyaho, punya pengetahuan. Kalau guru tuduh itu tugasnya memberikan sabar, ngasih pelajarannya supaya sabar, supaya sabar. Kadangkala berat, kadangkala ya, bukan kadangkala, seringkali justru, seringkali berat pelajarannya. Jadi guru tuduh atau guru pituduh itu tugasnya membangkitkan potensi diri yang dididiknya, membangkitkan bakat terpendamnya, dikeluarkan, ditumbuhkan. Maka wajar kalau ya gitu. Ya, gitu nggak Pak Ustadz? Marah-marah kadang-kala. Ya maaf lah, saya harus cerita. Dulu saya digembleng, dididik sama ibu, sama bapak. Itu saya kalau bilang pundungan itu pundungan. Pundungan itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Ambekan. Ambekan gini kan? Nah itu ambekan kan? Itu ambekan. Kalau bahasa Tambun itu pundungan itu purik. Purik. Karena apa? Berat apa namanya, tekanannya, pressernya itu luar biasa. Pressernya luar biasa. Pernah dengar nggak Wak Edi juga sampai ditunjuk-tunjuk hidung? Kalau belum pernah ditunjuk hidung berarti belum kenal sama ibu sebetulnya. Kalau masih cuman hanya bisa memandang kebaikan-kebaikan bapak, kelembutan hatinya, berarti belum 100% dapat pemberian bapak, didikan, atikan dari bapak. Begitu. Itu nih cerita saya, pengalaman. Saya pundungan. Maka wajar kalau ada yang pundung malam ini. Om pundung nggak Om? Insya Allah enggak, insya Allah pundung. Jawabannya refleks tapi membuat pertanyaan berulang. Insya Allah pundung, nggak insya Allah enggak. Hadirin yang dimuliakan Allah, tadi juga cerita Om Dong katanya sebetulnya nggak ada masalah, itu nggak ada. Tetapi Al-Quran mengajarkan kita bahwa sesungguhnya kita itu harus berhadapan dengan berbagai macam masalah. Ada 5 kategori yang bisa saya simpulkan, yang bisa saya ceritakan. Yang pertama, permasalahan dirinya dengan dirinya, atau dirinya sedang berkonflik dengan dirinya. Disebut sabil itu, ya Pak Ustadz pernah sabil nggak? Disebut sabil itu adalah diri kita, misalnya saya ini sedang konflik dengan saya berkonflik dengan saya, nggak tahu sayanya yang mana. Pak Ustadz kenal dengan saya belum? Pak Ustadz kenal dengan Pak Ustadz nggak? Konflik, yang itu yang pertama. Selalu itu bermasalah, diri kita itu bermasalah. Solusinya apa? Solusinya bagaimana? Nanti. Maka kalau bisa tidak memecahkan permasalahan itu sendiri, datang ke tadi, ke yang saya sebutkan. Boleh guru wujud, boleh guru tuduh, datangi.
minta petunjuknya, minta nasihatnya seperti apa. Karena otomatis lah setiap manusia, setiap orang ketika mendapatkan masalah ngeblank, walaupun ilmunya tinggi itu ngeblank, gitu nggak Pak Ustadz? Soalnya ngalamin Pak Ustadz, ngalamin. Tetapi ketika sudah kita mengalami satu persoalan itu, satu masalah itu, kita sudah tuntas melewatinya. Al-Quran mengajarkan fadzakir. Apa itu fadzakir? Apa itu zikir itu apa? Eling ke apa? Saya tanya. Eling itu bahasa kitanya, bahasa Arabnya zikir, bahasa kitanya eling, bahasa Inggrisnya reminder. Mengingat flashback, mengingat apa yang telah terjadi seharusnya. Itu di sana kita sedang mengingat Allah. Sedang mengingat Allah. Karena semua peristiwa, semua kejadian, semua yang kita alami itu sudah ada ketentuannya. Kan gitu. Maka fadzakir itu di sana kita seharusnya mengingat persoalan yang telah kita alami sebagai pelajaran, supaya kita bisa merefleksikan diri kita ke masa depan, supaya tidak ngalamin lagi persoalan yang sama, nggak berulang-ulang disebutnya kalau sekolah apa? Remedial, terus remedial persoalan yang sama gitu. Nah, zikir itu yang sesungguhnya ketika kita sebenarnya suruh zikir itu, makanya potensinya ada di dalam dirinya masing-masing ketika mengingat masalah itu. Sekarang gini contohnya, dulu pernah belajar naik sepeda dulu apa langsung belajar naik motor, bawa motor? Sepeda dulu. Pengalamannya seperti apa? Pernah jatuh nggak? Pernah dikusruk nggak? Nyemplung nggak? Bagaimana caranya supaya tidak dikusruk, tidak nyemplung, tidak kecebur lagi? Itulah zikir, itulah eling, itulah reminder. Ada disebut dalam psikologi itu disebutnya apa Om? Traumatik. Tapi tidak berhenti bentang-bentang udah kecemplung berhenti naik sepeda, belajarnya sepeda nggak berhenti. Trauma itu ada yang sifatnya berhenti belajar, berhenti mengayuh sepeda, itu Pak, seperti itu. Jadi kapok bahasa Betawinya. Bahasa trauma itu bahasa psikologinya trauma, bahasa Betawinya kapok koe. Kalau koe kayak gitu. Nah, tadi makanya kembali ke guru tuduh. Kadangkala sering atau bahkan berulang-ulang Bapak itu menceritakan persoalan yang sama, bagaimana menyikapi hidup, bagaimana menghadapi persoalan-persoalan, masalah-masalah yang menyangkut ekonomi, pergaulan, dan rumah tangga berulang-ulang. Sebagai apa sebetulnya? Sebagai reminder, supaya kita menjadi eling, gak kepleset, gak kecemplung. Nah, itu maksudnya zikir itu, supaya kita tidak kembali mengalami kecemplung yang sama. Kalau bahasa ini mah udah jatuh di lubang yang 2 kali, itu gimana Pak Ustadz? Halo, gimana? Tiban tangga jatuh, masih jatuh di tempat yang sama, kedua kalinya dijatuh lagi. Nah gitu, zikir itu yang sesungguhnya supaya kita bisa merefleksikan diri kita agar tidak nyemplung 2 kali. Yang kedua, konflik, persoalan
atau permasalahan hidup itu kita berbenturan dengan orang tua. Orang tua itu bagaimana juga kita menyikapinya. Kita sebenarnya makanya perlu ngaji itu, perlunya kita terus gak berhenti, supaya ada reminder tadi, ada flashback lagi apa yang kita bahas. Siapapun yang membahas, yang bicara di depan, pasti ada flash, ada refreshing memori, refresh apa kenangan, apa kilas balik, supaya itu ingat lagi, oh iya gue pernah ngalamin ini, oh iya gue pernah konflik sama orang tua, oh iya pernah konflik sama anak. Yang kedua itu konflik antara orang tua dan anak, itu di Al-Quran itu seperti itu. Yang ketiga konflik dengan pasangan, ajun dengan pasangan, bisa istri, bisa teman seperjuangan, bisa kalau bisnis apa namanya Pak, klien, partner, bisa siapapun itu konflik dengan kita, konflik. Maka sebenarnya yang nama pasangan itu sebenarnya sama apa beda, Pak Ustadz? Pasangan kita itu pasangan, yang namanya berpasangan itu sama atau beda? Beda. Kiri dan kanan itu sepasang, tapi beda. Kiri dan kanan beda, nggak bisa sendal kiri dipakai di sendal kanan, rasanya aneh gitu. Gitu kan? Nah, itu juga sama dialami oleh para nabi, para rasul. Di Al-Quran itu disebutkan bahwa ketemunya konflik dengan tadi disebutkan diri sendiri, kemudian orang tua dan anak, kemudian pasangan, itu jelas sekali. Contohnya saya cerita salah satunya, ini entah konflik apa ya. Nabi Ibrahim itu konflik dengan bapaknya. Nabi Musa konflik dengan bapaknya, bapak angkat. Terus apa lagi yang konflik? Yang berkonflik itu gak ada orang jauh, semuanya gak ada. Kalau memang sudah merasa dekat, merasa akrab, merasa kenal dengan seseorang, wajar kalau ada konflik. Supaya apa sih sebenarnya konflik itu? Hadirnya Fir'aun di tengah-tengah Nabi Musa itu supaya apa? Hadirnya Abu Jahal itu di tengah-tengah hidupnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW supaya apa? Termasuk hadirnya Namrud di tengah-tengah hidupnya Nabi Ibrahim supaya peningkatan diri, supaya masing-masing ada peningkatannya, supaya kelihatan kualitas dirinya. Gak bisa disebut nabi kalau belum ketemu dengan konflik. Di Al-Quran seperti itu. Kita harus ngalamin perjalanan itu seperti, bukan kita menjadi nabi, bukan, tapi pengalaman hidup para nabi itu akan kita lewati. Sama konflik. Saya konflik sama Om Bani, konflik masalah apa tadi, masalah makan siang, konflik. Bikin naik. Saya konflik juga sama AA Mul, bikin darah tinggi. Iya, konflik makan siang tadi bikin darah tinggi. Gadol lagi. Gak, bercanda. Tapi alhamdulillah disyukuri kita ditemenin dua makan siang. Biasanya pas lagi
tutup ya hari ini pas lagi buka, jadi kita bisa makan bareng. Sayang Pak Ustadz nggak hadir, kalau hadir kan lebih seru lagi. Om Dom juga nggak hadir, tadi makan siang lebih seru lagi ceritanya. Jadi gitu, sebetulnya berhak bapak atau ibu ketika itu menggojlok, membina, menggembleng atau merubah-rubah hati, hati kan yang dirubah di situ anak didiknya. Bagaimana kadarnya? Ya saya ngaku sendiri, saya pundungan orang ketika digembleng itu. Begitu kerasnya, begitu pressure. Untuk apa? Untuk supaya tadi ada peningkatan diri, supaya kelihatan yang namanya kualitas emas, kelihatan emasnya digosok. Kalau memang bahannya emas, kadarnya sekian, nah itu tergantung. Tetapi emasnya tetap akan nampak, akan kelihatan kualitas berlian. Untuk menghasilkan berlian itu perlu digecek, digetok, digeprek, apa lagi? Sebelum keluar berlian itu kan perlu ada yang namanya proses produksi kan, kayak gitu. Itu juga sama, kita bisa ambil pelajaran. Nah itu informasinya banyak bisa kita lihat di kehidupan. Makanya guru wujud itu nggak cuma seseorang, bisa alam ini menjadi guru wujud, guru yang berwujud, yang ada manifestasinya, ada jirim, menjelma, ada jelmaannya, yaitu kayak misalnya ikan dari balong, Ustadz, halo ikan itu dari empang diangkat, diambil. Kalau masih di empang mah ada yang liriknya, kira-kira paling yang setia nungguin mancingin, setia mancingin ya. Tapi kalau sudah masuk ke akuarium, kekaguman orang banyak kan, banyak yang mengagumi kan. Tadinya di mana? Di sungai, di empang, kan itu ada peningkatan. Semakin ada kelihatan boronyoynya, akan semakin pressure tekanan itu semakin terasa, saudara-saudara, semakin terasa, semakin ginilah. Saya kemarin juga cerita sama seseorang bahwa ketika seseorang mencapai tingkat tertentu, maka godaannya pun sudah berpangkat. Misalnya ikan yang tadinya di empang itu godaannya adalah setan jurik jarian, maka kalau sudah di akuarium setannya setan jenderal. Gitu. Tekanannya, godaannya, pressernya itu luar biasa, bukan hanya dari orang terdekat tadi, tapi juga dari lingkungan. Maka berulang-ulang saya menyarankan jangan berhenti baca Quran. Walau seayat sehari, insya Allah ada jawaban yang apa yang kita hadapi, persoalan hidup yang kita sedang jalani, akan ada jawaban, insya Allah, seperti itu. Terus karena gak bisa kita tuh langsung bisa melihat sekeliling kita apa yang terjadi, pasti akan terfokus, pasti ketika datang masalah itu akan langsung ke diri, gini-gini amat saya hidup, langsung. Kita nggak bisa melihat sekelilingnya supaya mendapat solusi atau sebagai perbandingan atau studi banding atau skala.
mengambil skala, nggak bisa. Sudah janjinya di Al-Quran begitu. Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Kita nggak bisa langsung paham Al-Quran. Kita nggak bisa langsung tahfiz, nggak bisa. Pelan-pelan, bertahap. Itu juga sama dengan masalah yang kita hadapi. Kita nggak bisa langsung bisa melihat sekeliling. Perlu ada dorongan, perlu ada bantuan, perlu ada yang memberitahu sudut pandang mana. Tadi yang pelajaran ketika para nabi berhadapan dengan entah itu pasangannya, entah itu orang tuanya, entah itu intinya orang-orang yang terdekatnya. Rasulullah sendiri kan dengan Abu Jahal ya Pak Ustadz, ya berkonflik dengan Abu Jahal. Rasulullah sendiri ya. Orang terdekat siapa itu Abu Jahal? Orang terdekat pamannya. Paman apa uak Pak Ustadz? Uak. Kalau orang kita bilang uak, kalau orang Arab bilang apa? Kalau kalau bahasa Indonesianya paman. Paman itu bisa uak, bisa pale, bisa pakde. Ya. Kalau uak bahasa Sunda, kalau bahasa Medannya tulang. Tulang, bagaimana tulang? Gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga apa yang menjadi persoalan hidup kita semua Gusti Allah meringankan atau disebutnya memberikan solusi-solusi yang terbaiklah buat kita, karena cita-cita kita tinggi loh, mahal itu barangnya yang namanya diampuni dosa perdosaan, mahal itu barangnya yang namanya diterima iman Islam, mahal itu barangnya yang namanya husnul khotimah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu mahal barangnya, perlu ditebus dengan keringat, dengan susah payah, banting tulang, jatuh bangun, berdarah-darah, seperti itu. Nggak instan lah. Kalau pengen yang instan mah, ya ya bisa pakai merek gitu. Nggak ada yang instan, nggak ada yang enteng, nggak ada yang untung dari enteng, nggak ada yang instan. Kita perlu perjuangan, kita perlu jatuh bangun. Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'an tanzila fasbir li hukmi rabbika wala tuti minhum asiman au kafura. Jangan ulangi pengalaman kita yang buruk, yang terpuruk tadi, yang luka, yang membuat kita pada akhirnya menjadi kufur. Mana tadi? Fasbir li hukmi rabbika wala tuti minhum asiman au kafuro. Jangan ikuti yang dua itu tadi, asiman au kafuro, yang membuat kita berdosa, yang membuat kita menjadi kufur. Bersabarlah di dalam hukum-hukum Gusti Allah. Itu. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawilan. Gitu. Dan pada malam hari lakukan sujud juga, jatuh bangunlah, sujud dan berdiri itu, gitu hadirin. Jadi kalau pengen dilihat, pengen dibahas, pengen disentil, pengen disentuh, jangan deket-deket.
Kalau dekat soalnya nggak akan tersentuh. Jadi kalau pengen tersentuh, tersentil, dilihat rada jauh. Soalnya kan semut jauh, kecil, bisa kelihatan. Tapi kalau dekat, saya nggak bisa ngeliat. Sok deket-deket biar nggak bisa dibahas, biar nggak kena bahasan. Apa tadi? Yang ke berapa? Konflik yang keempat. Yang keempat adalah konflik dengan pemerintah. Oh, belum. Dengan majikan. Di Al-Quran itu tadi pertama konflik dengan diri, yang kedua dengan pasangan, yang ketiga orang tua dan anak, yang keempat adalah dengan majikan. Konflik sama, ada permasalahan yang perlu kita luruskan, yang perlu kita sikapi dengan benar, dan yang kelima adalah konflik dengan pemerintah. Nabi Musa itu konflik dengan pemerintah dengan siapa Pak Ustaz? Dengan pemerintah ya. Fir'aun itu kan bukan nama orang kan, jabatan kan, jabatan yang memerintah kerajaan kan. Konflik dengan pemerintah, dan yang terakhir yang paling puncak kita konflik dengan Gusti Allah. Amit-amit jangan sampai, karena akan dicap, akan distempel nanti tadi dibahas sama Uwa. Ini persoalan hati, kita berkonflik dengan Gusti Allah itu persoalan hati kita dihadapkan kemana. Padahal sementara kita sholat tuh ini wajah wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Hadapkan kemana hati kita. Yang terakhir puncaknya itu kita seringkali berkonflik dengan Gusti Allah. Sadar gak sadar itu harus disadari, berkonflik dengan Gusti Allah. Kapan? Ketika menghadapi persoalan yang 5 tadi. Tidak ada pemecahnya, kata Pak Ustadz, ngapain dipikirin, itu malah jadi konflik. Ngapain dipikirin, berarti kan nggak apalah istilah katanya, membiarkan, istilah katanya tidak yakin kepada keagungan Gusti Allah. Kalau tidak yakin kepada keagungan Gusti Allah, jatuhnya hukumnya apa? Kan gitu. Padahal kehendak Gusti Allah yang di awal itu dengan qada qadar dan takdir, qada qadar itu kita harus memahami itu. Kalau mayyasawat apa Ustaz? Qulillahumma malikal mulki tutil mulka mimman tasha, itu kehendak yang di situ, yang tasha nasya itu sebetulnya timbal balik take and give, atau ketika aku menginginkan sesuatu maka Gusti Allah memberikan asya. Tapi kalau qada qadar dan takdir, qada qadar apalagi yang awal itu gak bisa kita ikut campur. Itu sih memang benar-benar kehendak Gusti Allah. Dari kecil besar sampai dewasa itu kehendak Gusti Allah. Tetapi persoalan nasib, persoalan hidup, bagaimana memecahkan persoalan menghadapi hidup, itu sesuai dengan kehendak kita. Gusti Allah mah tergantung kehendak orang tergantung kehendak Gusti Allah. Di situ harus paham dengan takdir, qada, qadar, asya, nasya. Paham dulu. Bila kita menghendaki sesuatu, bercita-cita menginginkan sesuatu, maka harus sesuai dengan perbuatan, dengan tekad ucap lampah. Maka Gusti Allah akan meridhoi, akan mengijabah. Kalau saja kita pagi-pagi berdoa selamat,
Doa selamat gimana Pak Ustaz? Allahumma laka subtu bukan? Doa selamat bisa ya. Tetapi di tengah jalan siang-siang ketemu kucing lagi nyusuin, terus dicowok susunya gitu, udah pasti nggak selamat itu. Tidak sesuai dengan perbuatan, ucapan, kehendak, keinginan kita, ingin selamat, berdoa, ucapan, diucapkan, tapi perbuatan tidak sesuai. Maka cadu selamat. Cadu itu apa Bos? Hah? Jauh dari keselamatan itu sendiri. Harus sesuai tekad ucap lampahnya. Itu yang tadi disebutkan. Apalagi mimantasya itu, apalagi banyak kan ayatnya. Itu kaitannya dengan nasib kita, nasib baik atau buruk. Coba perhatikan. Kulillahumma malika mulki tu'til mulka mimman tasha wa tanzi'u mimman tasha wa tudillu man tasha biadika khair. Langsung disingkat aja. Kan ada diagungkan, ada direndahkan kan. Sesuai dengan keinginan kita juga. Bila kita sedang menjabat sebagai raja, kalau perbuatan kita nggak sesuai dengan kerajaan, maka akan dihinakan. Itu kan nasib kan sebetulnya. Begitu nggak Om? Begitu Pak Ustadz? Halo? Ngeblank? Itulah, karena kepanjangan cukup ya. Baik-baik aja apa yang resapi aja apa yang pernah kita bahas bersama semuanya. Pahami, resapi barangnya seperti apa. Memang kalau informasi itu datang lebih duluan, kadangkala barangnya atau peristiwanya belakangan. Kalau informasi itu, atau kebalikannya peristiwanya duluan, informasinya belakangan, seperti itu. Tapi bagaimana kita untuk bisa memandang sekeliling apa yang kita hadapi, maka tadi kenali guru tuduh, kenali bisa siapa aja itu mah, bisa orang tua, bisa kakak, bisa adik, bisa paman, bisa bude, bisa bule, bisa pokoknya satu mobil penuh aja. Gitu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.